Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan, yang telah Allah curahkan kepada kita, mulai dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini insyaallah dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hadirnya kita dalam rangka menjalankan ibadah sholat tarawih dicatat sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah wa salamuhu semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, qudwah kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya. Dan mudah-mudahan kita semua kelak diakui sebagai umatnya, dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa bersamanya di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya menyampaikan kepada jemaah sekalian sekilas tentang kemuliaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai sebuah petunjuk yang nyata untuk kita semua, sebagai petunjuk yang akan mengantarkan kita tentunya kepada sesuatu yang baik. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, setiap ayat demi ayat, setiap surah demi surah, bahkan setiap juz demi juz, kalau kita baca secara teliti, maka tidak ada satupun kesalahan yang ada dalam Al-Quran. Padahal Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu. Akan tetapi sampai hari ini tidak ada satupun makhluk Allah, tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini yang bisa mengubah satu ayat pun dari Al-Quran. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Pada suatu ketika di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, ada orang yang tidak percaya dengan isi kandungan Al-Quran. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada kaumnya, "Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna." Katakanlah Muhammad, jika kalian ragu terhadap apa yang saya turunkan terhadap
hambaku yang bernama Muhammad, fa'tu bisuratin min mithli, maka kata Allah, silahkan datangkan satu surah saja seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Akan tetapi apa yang terjadi ketika mereka orang-orang yang fasik itu ingin membuat kalimat yang indah yang berbentuk bahasa Arab, akan tetapi tidak mampu untuk menyamai keindahan Al-Quran Al-Karim, tidak mampu untuk menyamakan dari sisi kaidah ilmu Al-Quran, dari sisi kaidah gramatikal bahasa Arab, sedikit pun tidak menyamai dari kandungan dan keindahan dari sisi Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitab", itulah kitab, la raiba fi, yang tidak ada sedikit pun keraguannya di dalamnya. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan lil muttaqin, yaitu untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in syarafan fayatanabawha bihi wa inna baha ummati wa syarafaha al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap kaum, setiap umat mempunyai kemuliaan dan kebanggaan tersendiri. Kalau kita melihat masa-masa sebelum datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di zaman jahiliyah, di sana ada tradisi yang sangat luar biasa rusak secara moralitas. Di sana orang-orang bangga, orang-orang merasa bangga dengan hartanya. Ada juga yang lebih ironis, bangga dengan keburukannya. Ketika mereka sudah mampu, mereka bangga dengan mampunya. Ketika mereka melakukan sesuatu yang mungkar, perzinahan, mereka bangga dengan apa yang dia lakukan. Akan tetapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna baha'a ummati wa syarafaha al-Quran, dan sesungguhnya yang harus menjadi kebanggaan untuk umatku, yang harus menjadi kemuliaan bagi kehidupan umatku, tidak lain yaitu Al-Quran. Kenapa kemudian Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan Al-Quran? Karena Al-Quranul Karim adalah kalamullah yang sangat luar biasa. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang menyamai dengan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi petunjuk kehidupan kita, yang insya Allah setiap sisi kehidupan kita, entah kita sebagai guru, entah kita sebagai pekerja, entah kita sebagai seorang yang belajar, maka kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman kehidupan kita, maka insya Allah apapun yang kita lakukan akan menjadi yang terbaik sesuai apa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara kemuliaan dan kehebatan Al-Quran, di antaranya adalah sebagai alat, sebagai pembersih hati kita. Diriwayatkan an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadida idza asaba al-ma. Yang artinya adalah sesungguhnya hati kita, sesungguhnya hati manusia itu bisa berkarat seperti bagaimana karatnya besi ketika besi itu terkena air. Kila ya Rasulullah, kemudian salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jilauha, kemudian apa alat atau apa sesuatu yang dapat membersihkan karat-karat hati itu? Qala Rasulullah kemudian bersabda, kathratul dzikril maut, yaitu yang pertama adalah dengan memperbanyak mengingat mati.
Yang kedua kemudian wa tilawatul Quran, dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kultum malam hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa mengubah mindset kita, bisa mengubah cara pandang kita terhadap Al-Quran, bahwa sesungguhnya yang mulia di sisi Allah bukanlah orang yang paling banyak hartanya, yang mulia di sisi Allah bukanlah yang paling besar kekuasaannya, akan tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, bahwa sebaik-baik kalian dalam arti semulia-mulia kalian, atau bahasa lainnya adalah sesempurna-sempurna kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara keduanya, yaitu sebagai pembelajar Al-Quran atau pengajar Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.